Bertemu lagi dengan kegiatan sekolah minggu. Aku siap sekolah minggu. Beauty Lovers, pada pertemuan kali ini kita akan seru-seruan bersama guru-guru dari SDK Sang Timur Pasuruan. Nah, nanti kalian juga akan mendengarkan firman yang diberikan oleh Romo Arif. Sekarang kita akan berdoa dulu. Silahkan Devi. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dan melindungi kami dari COVID-19. Saat ini kami ingin bersekolah minggu di rumah masing-masing. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu dan sepanjang masa. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita puji Tuhan bersama-sama ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Bukan kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Halo adik-adik Beauty Lover yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Arif. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan.
Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana pun aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, setelah mendengarkan Injil, mari kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan bacaan suci tadi. Tuhan Yesus dengan kuasanya memiliki kekuatan, memiliki wibawa atas kehidupan kita manusia. Bahkan Dia berkuasa atas penyakit, atas setan-setan, sehingga Yesus lebih kuat daripada mereka. Banyak orang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Banyak orang kemudian dipulihkan dari sakitnya. Sehingga banyak orang mengalami suatu kesembuhan, kesehatan yang baik, dan kehidupan yang luar biasa diberikan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, kalau kita semua percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberikan berkat-Nya untuk kita. Berkat itu bermacam-macam, bisa kesehatan yang baik, kehidupan bersama orang tua, kita disembuhkan dari segala macam penyakit, dan semuanya itu diberikan oleh Tuhan melalui para dokter, melalui obat-obatan yang kita minum, melalui orang tua yang begitu perhatian dengan kita. Nah, adik-adik sekalian, tentu bahwa kita yang percaya pada Tuhan begitu bahagia, begitu senang karena Tuhan mencintai kita. Dan Tuhan ingin agar kita sungguh-sungguh mengalami kasih-Nya yang begitu besar. Karena itu kita diharapkan untuk tidak lelah dan tidak putus asa dalam berdoa. Sebab Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita. Adik-adik sekalian yang terkasih, Romo mengharapkan bahwa kita memiliki waktu untuk berdoa. Sebagaimana Tuhan Yesus juga berdoa kepada Bapanya, sehingga Dia dapat konsisten, dapat melaksanakan tugas yang diterima dari Bapa dengan baik. Sehingga Dia sungguh mampu untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau kita sedang putus asa, kecewa, mengalami kegagalan, jangan pernah lupakan Tuhan dalam hidup kita. Dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Adik-adik sekalian, semoga adik-adik tetap sehat dan semangat di masa pandemi ini dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup setiap hari. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang senantiasa berharap akan kekuasaan, akan cinta kasih yang Kau berikan kepada mereka. Semoga mereka, anak-anak Biut, tetap semangat, tetap diberkati, dan dapat dengan ceria menikmati masa-masa kebahagiaan mereka dan bertumbuh dalam iman kepadamu. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Youth Lovers, kalian tadi sudah mendengarkan bacaan dan renungan. Sekarang Mas Priyo akan membacakan kisah orang kudus. Orang kudus yang akan Mas Priyo bacakan adalah Beata Clara. Ada yang sudah tahu Beata Clara? Anak-anak yang sekolah di Sang Timur pasti sudah tidak asing lagi dengan Beata Clara.
Tapi untuk yang belum tahu Beata Clara tidak apa-apa, Mas Priyo akan membacakan sejarah singkat Beata Clara. Beata Clara atau yang dikenal sebagai Clara Fey lahir pada 11 April 1815 di kota Aachen, Jerman. Masa kanak-kanak Clara Fey dilalui pada tahun 1815 sampai 1827. Sesudah itu, Clara Fey melanjutkan studi di Institut Santo Leonard. Clara Fey dibimbing oleh suster-suster dari Belgia. Gurunya yang paling berpengaruh dalam hidupnya adalah Louis Hensel. Di institut tersebut, Clara Fey menempuh studi bersama dengan Netta Fey, adiknya. Pada tahun 1830 sampai 1844, Clara Fey menempuh pendidikan di rumah. Clara Fey dan teman-temannya aktif dalam karya kerasulan, secara khusus karya kerasulan pendidikan. Dua teman setia bersama dengan Clara Fey yakni Franziska Schaeffer dan Pauline von Mallinckrodt. Karya kerasulan pendidikan yang dilaksanakan Clara Fey dan teman-temannya dibuka secara resmi sebagai sekolah pada 3 Februari 1837. Sekolah ini menjawab kerinduan masyarakat di daerah tersebut. Ketika mendirikan sekolah, Ibu Clara belum menjadi suster. Tetapi keinginan untuk menjadi suster sudah sangat kuat sejak kecil. Maka dari itu, atas nasihat pembimbing rohaninya yaitu Pastor Sartorius, Clara Fey dan teman-temannya menamai kelompok pemudi tersebut sebagai para suster kanak-kanak Yesus yang miskin atau yang kita kenal sebagai suster-suster PIJ, Pauperis Infanti Jesu. Kongregasi terus berkembang berkat Tuhan yang selalu membimbing. Pada tahun 1872 sampai 1888 adalah masa yang berat dan sulit dalam kongregasi. Karena pada saat itu terjadi kultur camp atau perang di Jerman. Akibat dari perang tersebut, kongregasi diusir dari Jerman. Ibu Clara dan para suster segera meninggalkan Jerman menuju Simpelveld di negeri Belanda. Ibu Clara memimpin kongregasi selama 44 tahun. Kesehatan Ibu Clara yang semakin memburuk membuat beliau makin tidak dapat beraktivitas sebagai pemimpin. Dan pada 8 Mei 1894, Tuhan memanggil Ibu Clara ke pangkuannya. Tahun 1934, Ibu Clara telah diangkat menjadi venerabilis atau yang dihormati. Tahun 2018, tepatnya tanggal 5 Mei 2018, Ibu Clara diangkat menjadi beata di tanah kelahirannya Aachen, Jerman. Dan sekarang kita mengenalnya sebagai Beata Clara. Beata Clara meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi para suster dan bagi kita. Warisan tersebut dipertahankan sampai hari ini dan akan terus dirawat. Warisan Beata Clara berupa warisan rohani dan warisan yang berupa benda-benda berharga. Warisan rohani Beata Clara berupa tulisan Manete in Me ada pada mendali yang dipakai oleh para suster PIJ. Setiap hari mendali tersebut harus selalu dipakai oleh para suster. Semangat kesatuan, persaudaraan, kegembiraan, penghormatan para kudus dan ekaristi atau misa kudus. Khusus untuk para suster, Beata Clara mewajibkan agar para suster menghayati keheningan. Warisan berharga yang berupa benda-benda masih digunakan oleh para suster untuk mengembangkan hidup rohaninya. Relikwi, pakaian, dan rajutan yang amat banyak bisa kita kunjungi di Museum Beata Clara yang ada di Jalan Bandulan Barat nomor 40 Malang. Nah, itu tadi sejarah singkat Beata Clara. Semoga kita semua bisa mencontoh kehidupan Beata Clara dalam mengasihi Tuhan dan sesama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Halo adik-adik Biyut, sudahkah kalian membaca kitab suci hari ini? Kita sebagai umat Kristiani diajak untuk rajin membaca kitab suci loh. Kalau kalian belum mulai untuk membaca kitab suci, bisa dimulai dari hari ini ya. Nah, hari ini kita akan membuat pembatas kitab suci bersama-sama ya.
Bahan yang kita butuhkan 1 buah kertas warna dan juga hanya lem. Nah, kita mulai ya sekarang. Nah, Beauty Lovers, itu tadi kegiatan kita hari ini.
Tidak lupa Mas Priyo mengingatkan kalian untuk tetap mematuhi 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, ada kabar baik untuk kalian semuanya. Kali ini kalian bisa absen dengan cara tulis nama kalian dan asal paroki di kolom komentar. Untuk kalian yang rajin ikut sekolah minggu online akan mendapatkan reward yang menarik. Sekarang kita siapkan hati untuk doa penutup. Youth Lovers, kita akhiri kegiatan kali ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik. Semoga apapun yang kami terima pada hari ini dapat membuat kami semua dekat dengan-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Adik-adik sekalian terkasih, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Adik-adik sekalian terkasih, orang tua, saudara-saudari yang kita cintai dan kita doakan senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.